Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mendengar bahwa Santo Petrus itu adalah penjaga pintu surga. Artinya dia yang memperbolehkan orang masuk ke surga atau tidak. Dalam suatu kesempatan ketika Santo Petrus ini sedang berjaga di pintu surga, Yesus mengadakan sidak, kunjungan mendadak, lalu mengecek ada berapa orang yang ada di dalam surga saat itu yang baru saja masuk. Setelah dicek, lalu Yesus mengatakan, "Petrus, kenapa ini tidak sesuai dengan catatan saya? Di catatan saya harusnya hanya 7 orang, tetapi kenapa ada 10 orang masuk?" Lalu Petrus menjawab, "Iya Tuhan, memang seharusnya hanya 7 orang yang masuk. Lalu bagaimana 3 orang itu bisa masuk ke sini? Harusnya mereka di neraka. Saya sudah melarang, tetapi Ibu Yesus yang memasukkannya, maka saya tidak bisa mengatakan apa-apa." Lalu Yesus mengatakan, "Oh ya sudah, kalau ibu yang bilang, biarkan saja mereka tetap di surga." Ini cerita fiktif, tetapi mau mencoba untuk memperkaya apa yang ditampilkan dalam bacaan hari ini tentang mukjizat di Kana. Kenapa Gereja Katolik sampai hari ini masih menghormati Bunda Maria dan menjadikannya sebagai bagian dari devosi, bukan menyembah tetapi menghormati, karena perannya yang luar biasa di dalam hidup Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam mukjizat di Kana itu, Bunda Maria tidak menyuruh apapun kepada Yesus putranya. Dia hanya mengatakan mereka kekurangan anggur. Hanya mengatakan itu. Lalu Yesus sedikit protes sebetulnya. "Ibu, mau apa engkau? Saatku belum tiba." Tetapi sekali lagi Bunda Maria tidak menanggapi kata-kata Yesus itu, lalu hanya mengatakan kepada para pelayan, "Ada tempayan-tempayan itu, ya lakukan apa yang nanti dikatakan Yesus." Kita mendengarkan bagaimana tidak ada intervensi yang dilakukan oleh Bunda Maria terhadap putranya, tetapi apa yang dikatakannya itu memberikan pertimbangan yang luar biasa bagi Yesus putranya untuk mulai mengadakan mukjizat atau tidak. Kalau menurut perhitungan Yesus, dia sendiri mengatakan belum tiba saatnya. Tetapi Bunda Maria rupanya melihat sebuah kebutuhan yang lebih mendesak di sana, di dalam sebuah acara pesta. Lalu dia hanya mengatakan tentang kebutuhan itu, mereka kekurangan anggur. Dan di sanalah hati Yesus yang penuh belas kasihan itu tergerak oleh pernyataan Bunda Maria itu. Di sanalah terjadi mukjizat perubahan air menjadi anggur. Kalau mempelai yang hari ini mau menyatakan komitmennya untuk membangun hidup bersama dalam sebuah ikatan rumah tangga, lalu memilih bacaan ini sebagai bacaan Injil, saya kira menarik untuk menjadi semangat yang perlu dihidupi sepanjang hidup pernikahan kalian dalam membangun hidup keluarga. Bagaimana supaya mukjizat Kana ini juga senantiasa terjadi di dalam hidup rumah tangga kalian. Apa yang terjadi dengan mukjizat Kana? Mari kita lihat beberapa detail untuk merenungkan itu. Mukjizat itu terjadi karena Bunda Maria
melihat kebutuhan. Dan itu bukan kebutuhan dirinya. Itu adalah kebutuhan orang lain. Yesus akhirnya melakukan mukjizat yang tadinya dia pikir mungkin belum saatnya. Karena dia juga akhirnya melihat ada kebutuhan di sana, bukan kebutuhan dirinya, tetapi kebutuhan orang lain. Hubungan pasangan suami istri akan menjadi langgeng kalau masing-masing berpikir dengan cara begini. Saya menangkap apa yang menjadi kebutuhan pasangan saya. Tetapi perhatikan, mungkin Bapak Ibu yang sudah menjalani hidup perkawinan sekian puluh tahun lamanya, hubungan relasi perkawinan akan mulai terganggu ketika masing-masing berpikir apa yang menjadi kebutuhanku. Gerak yang berbeda sama sekali. Memikirkan atau melihat, menyadari apa yang menjadi kebutuhan pasanganku. Sehingga dengan itu apa yang saya lakukan menyesuaikan dengan itu. Ketika kita berpikir tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, maka yang akan menggerakkan di dalam diri kita adalah bagaimana orang lain ikut memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya itu. Dan mukjizat perubahan air menjadi anggur itu terjadi dimulai dari sana. Yang kedua, yang diubah adalah air menjadi anggur. Sesuatu yang biasa. Ya, air biasa menjadi sesuatu yang istimewa. Gambaran mukjizat di dalam kehidupan kita, mukjizat di dalam hidup berumah tangga adalah bagaimana hal-hal yang biasa, hal-hal yang bersifat sehari-hari itu pada akhirnya bisa senantiasa menjadi sesuatu yang istimewa. Kadang-kadang ini dilupakan. Biasa itu apa? Sapaan suami istri, istri ke suami, ketika suami datang dari kerja, bagaimana istri menyambut dengan sapaan penuh kasih, sesuatu yang biasa. Tetapi ketika hal-hal itu hilang, roh atau spirit dari hidup perkawinan untuk membangun hidup kebersamaan itu makin lama bisa makin memudar. Hal-hal yang sepele sebetulnya. Kasih itu sesuatu yang abstrak. Tetapi kasih itu menjadi sungguh bisa dirasakan ketika diungkapkan dalam hal-hal yang jelas, yang sederhana, yang sehari-hari. Nah, di sanalah hidup perkawinan menjadi sebuah undangan. Bagaimana hal-hal yang sederhana, yang sehari-hari itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti air menjadi anggur. Maka perjalanan hidup perkawinan adalah bagaimana masing-masing pasangan, masing-masing pribadi menyediakan ruang bagi terjadinya mukjizat perubahan itu di dalam hidup keluarganya. Dan yang ketiga, kita tadi mendengar bagaimana perubahan air menjadi anggur di perkawinan di Kana itu menggunakan apa yang sudah ada di sana. Ada tempayan-tempayan yang sebetulnya disediakan untuk menyediakan air, tempat untuk air untuk membasuh para tamu yang datang. Nah, itu sudah ada di sana. Jadi Yesus mengadakan mukjizat itu memakai apa yang sudah ada. Mukjizat perkawinan, mukjizat hidup berkeluarga, dengan demikian juga mengandaikan kita, pasangan yang membangun hidup berkeluarga itu, bagaimana hal-hal yang sudah diberikan di dalam hidupnya itu bisa berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sebuah mukjizat dari apa yang ada di dalam diri. Seringkali dikatakan bahwa di dalam hidup perkawinan
Ketika orang mulai membangun komitmen hidup berkeluarga, dua menjadi satu. Dua pribadi menjadi satu di dalam semangat yang sama untuk membangun dan mengembangkan keluargaku ini, ya bukan keluarga orang lain tetapi keluarga dari pasangan yang bersangkutan, berkomitmen meskipun dua pribadi ini tetap menjadi dua pribadi yang berbeda. Nah, dua pribadi yang berbeda ini bisa digambarkan sebagai tempayan, tempat di mana perubahan air menjadi anggur itu bisa terjadi di tengah-tengah hidup berkeluarga. Bagaimana pasangan itu bisa menjadi undangan untuk melakukan perubahan, tentu saja ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang Anda itu mendapatkan pasangan, meskipun setiap kali saya mengadakan kanonik atau katakanlah dalam kesempatan terkait dengan perkawinan, kadang-kadang saya bertanya, kenapa kamu tertarik dengan pasanganmu? Kenapa kamu ingin menikah? Hampir selalu dikatakan ada kecocokan, ya, ada kecocokan. Ada kalian kecocokan? Apa misalnya? Agus, Sena, yang kalian anggap sebagai sebuah kecocokan di antara kalian. Boleh dikasih mic supaya terdengar. Saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contoh kekurangan, kalau dia lagi marah, ya saya ini. Ya, sebaliknya juga. kalau marah semua? Enggak, masih ada yang alas satu. Ya, pasti kalian sudah mencoba untuk menemukan itu selama masa perkenalan, masa pacaran, ya. Tetapi tidak pernah akan mendapatkan pasangan yang sama persis dalam hal kepribadian. Jelas, kita masing-masing pribadi berbeda. Tetapi biasanya selalu ada saja, kalau saya tidak menyebut sebagai kecocokan, ada saja hal yang bisa membantu kita dari pasangan Anda itu untuk bisa menyempurnakan diri. Dan itulah hidup perkawinan sebetulnya. Bagaimana Anda menemukan dari pasangan Anda sisi yang membantu Anda untuk menyempurnakan, semakin bertumbuh menjadi sempurna. Kita bukan orang sempurna. Kita mengarah kepada kesempurnaan, betul tidak akan pernah betul-betul menjadi sangat sempurna, tetapi menjadi hidupnya lebih baik dari hari ke hari. Contoh sederhana, kalau Anda seorang suami, Anda merasa bahwa Anda itu kurang sabar, seorang yang kurang sabar. Ternyata Anda mendapatkan seorang pasangan yang bukan sabar, ya. Bukan pasangan yang sabar. Kalau tadi kan saling melengkapi, ya. Kurang sabar, pasangannya sabar, ya. Nah, ini Anda kurang sabar, pasangan Anda bawel. Pokoknya apapun diomongin, ya. Bukankah itu bisa menjadi sebuah peluang bagi Anda untuk belajar semakin hari semakin menjadi sabar? Bukan Anda diberi pasangan yang sabar, tidak. Anda kurang sabar, sudah kurang sabar, pasangannya ya tadi banyak omong ini itu, ya. Kan itu membantu untuk semakin bisa bersabar. Kadangkala justru dilihat sebaliknya, saya ini sudah orang kurang sabar, dapat pasangan seperti ini. Bagaimana ini? Tidak akan berbunyi, tidak akan bermakna kalau kita hanya sebatas melihatnya sebagai pasangan itu diatur sedemikian rupa supaya mendapat kecocokan. Tidak. Mukjizat perubahan air menjadi anggur di Kana menunjukkan kepada kita untuk belajar bahwa
mengarahkan diri kepada sesuatu yang baik itu selalu disediakan jalan oleh Tuhan, dan jalan itu disediakan dalam hidup berkeluarga melalui pasangan Anda. Sisi apa di dalam diri pasangan Anda yang membuat Anda supaya bisa bertumbuh menjadi lebih baik? Maka di sana ketika berusaha untuk menemukan itu, akan selalu terjadi yang namanya mukjizat perubahan di dalam hidup berkeluarga. Tetapi kalau menganggapnya sebagai sesuatu yang berseberangan, bukannya akan menjadi sesuatu yang baik, tetapi mungkin ya lalu ribut saja terus menerus. Perjumpaan Yesus dan keluarga yang sedang mengadakan pesta perkawinan, yang memungkinkan terjadinya perubahan air menjadi anggur, diharapkan juga bisa menjadi sebuah perjumpaan yang selalu terjadi di tengah-tengah keluarga. Maka menjadi sebuah tradisi di dalam gereja Katolik, setiap kali setelah pemberkatan perkawinan nanti ya, akan ada doa kepada Bunda Maria. Saya kira cocok sekali dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana kalian keluarga yang kalian bangun hari ini mau senantiasa menghadirkan Bunda Maria di dalam hidup keluarga kalian sebagai pendoa, sebagai perantara bagi doa-doa kalian untuk menyampaikannya kepada Yesus putranya. Kita itu bisa berdoa dengan banyak cara, tetapi doa kita, kalau itu dikatakan doa, secara umum agama apapun yang namanya doa, itu adalah menunjukkan relasi kita dengan Allah atau dengan yang ilahi. Nah, Allah yang ilahi itu kita tidak kelihatan, tidak tahu bagaimana wujudnya. Manusia membutuhkan hal-hal yang tampak, membutuhkan hal-hal yang kelihatan untuk menjadi sarana, bukan untuk disembah, tetapi menjadi sarana untuk mengarahkan diri kita kepada Allah. Maka undangan bagi keluarga juga adalah dengan menghadirkan, memberi ruang bagi kehadiran Allah, kehadiran Bunda Maria di tengah-tengah keluarga. Bagaimana hal-hal yang tampak, hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang sehari-hari dijumpai itu bukan hanya memiliki nilai manusiawi, tetapi itu memiliki nilai ilahi, menghantarkan kita kepada Allah. Membangun hidup berkeluarga adalah panggilan hidup, sama seperti panggilan kami para imam di dalam gereja Katolik, mengambil cara yang berbeda. Dua-duanya adalah cara untuk menuju kepada kesucian, kesempurnaan. Maka bagaimana keluarga yang hari ini mulai dibangun, Agus dan Sena, kalian menghadirkan itu di tengah-tengah keluarga kalian di dalam perjalanan rumah tangga kalian mulai hari ini. Kalau kalian selama ini dipersatukan dengan kecocokan-kecocokan yang mungkin kalian sudah temukan, dan lalu itu membuat kalian merasa mantap untuk memutuskan membangun hidup bersama, maka mulai hari ini carilah senantiasa dalam diri pasanganmu apa yang membantumu untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu bukan sesuatu yang cocok dengan dirimu, tetapi bahkan itu bisa jadi adalah sesuatu yang berseberangan, tetapi akan membantu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Atau di dalam kacamata iman kita, membantu kita untuk semakin menghadirkan dan menjumpai Allah di dalam kehidupan keluarga. Mari kita hening sejenak.